Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Al-Syikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini Rabu 6 Maret 2024, kita masuk edisi ke-187 dan kita podcast ya. Dan podcast hari ini terasa istimewa ya, karena kita kehadiran seorang Ayunda yang banyak keahlian ini yuk ya. Dia adalah orang yang bergelut cukup lama di PES ya. Dia adalah Profesor Haja Isna Wijayani, MSI PhD, Direktur Program Pascasarjana Universitas Bina Dharma. Iya. Assalamualaikum yuk ya. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik, terima kasih udah datang ke studio Lensa SN yuk ya. Iya, alhamdulillah bisa hadir ya. Dan ini kali kedua ya Yu Isna hadir di studio Lensa betul. SN ya. Dan mudah-mudahan obrolan kita bisa memberikan manfaat yuk ya untuk penonton Lensa SN dan masyarakat Sumatera Selatan. Dan kita yuk ya, kita ngobrol tentang perkembangan media saat ini yuk ya. Dan sekarang perkembangan media itu begitu cepat, dari media cetak, media online, dan sekarang orang itu tidak pernah lepas dari medsos. Dan kemudian di kalangan tertentu ada istilah konvergensi media yuk ya. Dan kita berhubung kita ketemu ahlinya nih yuk ya, dengan Yu Isna ya, kita minta mengetahui ya. Sebenarnya apa itu arti konvergensi media? Silakan Yu Isna. Ya, konvergensi media itu adalah sebuah media yang terpadu, yang tersatu menjadi satu karena adanya teknologi. Jadi kalau dulu koran saja, radio saja, dan TV saja. Nah sekarang jika dia membuat seorang jurnalis membuat berita, dia juga akan bisa mengirimkan beritanya itu ke radio dan televisi, bisa membuat video, lalu bisa juga membuat konten-konten dari podcast ataupun yang lain-lainnya, karena keterpaduan itu dihubungkan oleh internet. Jadi dulu media lama atau mainstream itu tidak ada internetnya, maka harus misalkan koran dicetaknya 24 jam kemudian baru kita bisa menikmatinya. Nah sekarang ya. Setelah adanya internet, maka semuanya menjadi new media ya. Dan semuanya merubah kehidupan, merubah pekerjaan, dan merubah kebiasaan serta budaya. Nah kembali lagi ke media, maka media itu kalau divergen itu adalah menyebar, tapi kalau konvergen itu menyatu ya? Jadi terintegrasi. Dan kita kalau sekarang sih sangat terintegrasi sekali. Saya punya satu handphone ini, kita bisa mengerjakan apapun. Kalau jurnalis itu bisa untuk koran, bisa untuk radio, bisa untuk televisi, dan juga bisa untuk yang lain-lainnya. Lalu bagaimana konvergensi ini, seorang yang punya banyak uang ya, konglomerat itu dia juga bisa membuat konvergensi ini menjadi tempat dia berbisnis, karena semuanya ada di tangan konglomerat tersebut. Maka konglomerasi di dunia media juga akan berubah. Yang tadinya kalau misalkan cukup media koran aja, ya koran aja, sekarang boleh banyak ya, media. ada YouTube-nya yuk ya, ada online-nya, ada Instagram-nya, ya semuanya ada. Jadi media sosial yang ada itu bisa kita pergunakan sebagai media kita berkomunikasi dan menyebarkan informasi untuk jurnalis. Kemudian yuk ya, selera orang sekarang itu lebih ke arah medsos yuk ya. Kita sebut saja misalnya ada Instagram, ada yang terbaru adalah TikTok. Nah ini sekarang tahunnya TikTok. Ini menurut Yu Isna gejala apa nih yuk? Silakan berkomentar yuk. Ini adalah gejala perilaku berkomunikasi orang-orang di zaman kekinian. Jadi kita tidak terpaku untuk selalu bertemu dengan orang, tapi dengan media-media itu kita mengetahui apa yang dilakukan orang. Dan biasanya kalau sudah berbicara tentang media sosial, itu semuanya akan berubah menjadi apapun yang akan kita inginkan. Kalau dulu misalkan seseorang itu hanya seorang guru, sekarang dia bisa berubah menjadi seorang artis guru. Kemudian dia mau menjadi bintang film pun dia bisa mengekspresikan dirinya. Bisa, semuanya bisa. Dan kalau dulu adalah mass media, untuk media sekarang sangat personal sekali.
Dan penontonnya, pemirsanya juga bisa personal. Apa yang dia inginkan bisa dipilih, semuanya ada di platform yang ada karena digitalisasi ini. Dan dengan kecepatan waktu dan teknologi kadang-kadang follower orang itu bisa menjadi banyak yuk ya. Bisa menjadi banyak karena ratusan ribu hitungannya bahkan adalah jutaan yuk ya. Iya, detik kan. Okay. Detik. Ngomong-ngomong Yu Isna ada medsos juga yuk ya? Ya ada. Ada menikmati juga yuk ya medsos yuk ya? Menikmati karena hiburannya itu kan salah satunya. Dan kalau menurut ilmu komunikasi kan dulu fungsi media radio bukan fungsi, kekuatan media radio itu adalah kekuatan kelima, disebut dengan fifth estate. Sementara koran adalah the fourth estate. Nah, maka media sosial itu menggantikan radio. Jadi dia kekuatan kelima yang sangat besar sekali. Karena orang lebih gampang dengan mendengar dan melihat ya. Iya. Karena itu kekuatannya banyak karena dimiliki the power of people. Jadi people orang-orang itu yang ada di seluruh dunia itu kekuatannya ada di media medsos. Apalagi dengan kreatif sekarang yuk ya. Nah, dengan adanya konten kreatif yang macam-macam membuat kadang-kadang dan kemajuan teknologi ya menjadi semakin nyaman orang bisa berlama-lama yuk ya. Bisa itu adalah sesuatu yang benar, bisa juga yang membohongi dan juga bisa juga mempelintir ke tempat yang seharusnya tidak demikian. Oke, tinggal kita pintar-pintar menyaringnya yuk ya. Ya. Oke, kembali lagi dengan konvergensi media tadi yuk ya. Dengan konvergensi media ini kan makin menggeser media cetak yuk ya. Iya. Karena saya dan kawan-kawan juga banyak yang mengelola media cetak ini, ada istilah senjakala media cetak. Nah, Yu Isna melihatnya gimana? Yang akan meninggal dunia. Meninggal dunia yuk ya. Nah, Yu Isna melihatnya gimana ini gejala ini yuk? Silakan. Ya, saya kira sekarang sudah dalam keadaan sakit kritis ya. Sakit kritis ya. Sakit kritis karena orang-orang yang suka membaca koran itu kebanyakan sudah akan meninggalkan kita. Nah, termasuk misalkan usia-usia 60 tahun ke atas, 60 tahun ke atas itu sudah yang rajin membaca media. Yang rajin membaca koran yang pagi-pagi ya. Yang pagi-pagi ada duduk kebiasaan di depan ngopi ya. Membaca koran. Dulu saya juga membaca media itu sehari bisa 11 koran. 11 koran ya? 11 koran. Lama-lama sekarang tidak sama sekali. Kebiasaan itu menjadi ditinggalkan ya? Ditinggalkan karena ada pertama karena kesibukan kan. Kalau dulu In a Hurry Man ataupun In a Hurry People itu akan membaca koran judul-judulnya saja. Nah, nanti kalau sudah malam sambil tidur baru membaca kontennya. Sekarang tidak, karena sudah waktu yang selalu terburu-buru, kesibukan, maka orang lebih senang dengan media online. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang hobi membaca nih, kalau membaca koran biasanya rubrik apa yang Yu Isna baca nih yuk? Ya, tentu saja headline-nya ya, berita utama yang ada di Kota Palembang. Kemudian headline yang lainnya juga itu yang menjadi bahan bacaan. Karena dari situ akan merucut ke berita-berita yang kecil, ke tangga-tangga yang kecil seperti itu. Oke ya, kita cerita dikit tentang kesibukan Yu Isna sehari-hari yuk ya. Boleh. Dan begitu banyak mahasiswa ya yang sudah dilahirkan oleh Yu Isna yuk ya. Ya, amin. Karena Yu Isna adalah Direktur Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma yuk ya. Ya. Nah, boleh silakan cerita sedikit tentang kesibukan Yu Isna sehari-hari. Ya, kalau saya sebagai seorang wanita gitu tentu sibuk ya. Yang pertama, urusan-urusan wanita itu tidak pernah tertinggal. Masak pagi itu saya masih yuk ya? Masih, paling tidak goreng telur, tumis mie seperti itu yang mudah-mudah. Tapi kalau yang susah-susah itu biasanya beli lalu dipanasi ditambah-tambahin apa gitu ya. Dan saya juga hobinya nyapu gitu. Nyapu. Masih sempat yuk yang nyapu yuk ya? Masih sempat nyapu, terutama di kamar sendiri. Di kamar sendiri disapu sendiri. Dan karena hobi yang seperti itu tidak bisa ditinggalkan, kadang-kadang juga menyita waktu yang seharusnya untuk misalkan membuat tulisan, membuat penelitian ataupun mempersiapkan materi mengajar. Nah, sekarang bagaimana membagi waktunya itu tadi, kalau jam berapa saya harus pergi ke kampus gitu. Cuma karena saya luar biasa nih, ya. Sudah usianya sudah senior, jadi boleh masuk kampus itu
tidak harus pagi-pagi sekali. Tidak harus pagi-pagi ya. Ya. Sahabat Lensa SN, untuk diinformasikan ya bahwa Yu Isna adalah insan pes Sumsel ya, yang sudah sangat senior ya. Sangat dan tua. Sangat tua ya. Bukan sangat tua, sudah senior ya. Ya. Mungkin Yu Isna punya penilaian sendiri tentang pes di Sumsel saat ini. Silakan Yu Isna. Pes di Sumsel ini sudah sangat maju. Ya. Maju sekali dibandingkan ketika tahun 80-an gitu ya, saya menjadi koresponden, menjadi wartawan. Boleh disebutkan di mana yuk korespondennya? Ya, mula-mula saya di Sumatera Express menjadi wartawan, kemudian sekolah, lalu saya tidak tahu bagaimana perebutannya, tiba-tiba saya di Suara Rakyat Semesta, karena saya punya background waktu itu magangnya di Pikiran Rakyat Bandung. Oke, silakan. Nah, kemudian ada grup di Palembang, itu salah satunya adalah Suara Rakyat Semesta. Nah, setelah itu beberapa koran, misalkan tadi apa, Sumsel mana yuk? Yang punyanya Pak Agus. Oh, Central Post yuk. Central Post ya. Pernah juga ya di sana. Nah, akhirnya setelah dunia mencetak itu mulai ditinggalkan ya. Bukan mulai ditinggalkan, mulai dia bertemu dengan media elektronik dan media online ya. Makanya kita sebut online. senjakala media cetak tadi yuk ya. Oke, silakan saya kemudian berkiprah ke Komisi Penyiaran. Komisi Penyiaran. Dan kemudian pada tahun 2004 itu menjadi ketua Komisi Penyiaran dan membangun yang tadinya media cetak sudah terbangun, sekarang bagaimana membangun radio dan televisi di Sumatera Selatan. Jadi kemudian makanya lahirlah misalkan Palembang TV, Pal TV, kemudian Sriwijaya TV, lalu dulu juga ada yang mengajukan ada HKTV, Hong Kong TV gitu ya. Oh gitu ya, banyak sebelumnya banyak ada beberapa, tapi yang paling eksis itu adalah Pal TV dan Sriwijaya TV. Lalu sekarang setelah adanya dari Undang-Undang Nomor 32 kemudian ada peraturan standar penyiaran, pedoman perilaku penyiaran dan standar siaran, itu yang yang televisi dari Jakarta yang siarannya kan tidak ada konten lokal. Harus ada ya. Nah, sekarang harus ada, itu banyak sekali sudah bermunculan di sini dan konten-konten Sumatera Selatan masuk di media tersebut. Itu perjuangannya panjang sekali. Salah satunya dari perjuangan Yu Isna ya, waktu di Komisi Penyiaran. Ikut-ikutan aja seperti itu. Kemudian masih kita ngobrol tentang konvergensi media yuk ya. Itu kan tadi statement Yu Isna bahwa konvergensi media menjadikan bahwa orang itu jadi melihat multitasking, itu punya jadi satu media tunggal yuk ya. Nah, kemudian kalau media cetak atau media massa itu kan kita dilindungi oleh undang-undang pers yuk ya. Tapi kalau sudah ada turunannya media sosial yuk ya, itu kan beda lagi perlindungannya itu. Nah, Yu Isna melihatnya gimana nih yuk? Silakan yuk. Saya kira gini ya, semuanya itu akan dilindungi jika kontennya itu adalah memenuhi seperti yang ada dalam prinsip-prinsip jurnalistik, kemudian mengikuti aturan-aturannya. Kalau di media cetak itu ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dan itu juga isi-isinya itu juga boleh berlaku untuk media online. Kemudian juga untuk radio dan televisi ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 atau 2004 2002 itu juga berkaitan juga dengan Undang-Undang Pers Nomor 40. Nah, kemudian dalam kemajuan perkembangan selanjutnya itu ada internet, maka ada Undang-Undang ITE yang melindungi semua yang berhubungan dengan internet. Mungkin ada harapan Yu Isna untuk biar kami berkarya itu, untuk insan-insan yang lain berkarya itu terlindungi. Mungkin ada harapan Yu Isna di wilayah ini. Saya kira gini, kita mau terlindungi ataupun tidak tergantung dari jurnalisnya itu sendiri. Jadi kalau saya melihat sejauh ini, mau jadi jurnalis media apapun, kalau dia sudah di media cetak, biasanya dia akan eksis kemana-mana karena dasar-dasar prinsip-prinsip jurnalistik itu dipelajari di situ. Nah, kemudian berkembang pada radio, kemudian media online dan televisi, semuanya adalah bersumber dan intinya adalah yang pertama, jurnalis itu harus jujur, kemudian berbicara berdasarkan fakta, kemudian dalam pemberitaannya tidak menyudutkan seseorang. Kalau saya lihat kan mau dunia politik mau apa,
mula-mulanya wartawan itu semaunya aja nulis, suka wong Plembang mengato-ngatoi gitu ya. Nah itu tidak boleh karena kalau orang sudah mengandung unsur sara biasanya orang tidak akan setuju. Oleh karena itu kembali lagi kepada fungsi dari pers. Tergantung orangnya juga akhirnya. Tergantung orangnya juga, dia sudah belajar atau belum dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Kalau belum belajar, saya akan mengajak semua wartawan itu untuk kuliah di komunikasi dan di Universitas Bina Dharma sambil promosi. Ada S1, ada S2 seperti itu. Nah, biar nanti pemberitaannya atau konten-kontennya menjadi itu bagus, menjadi bagus dan terkendali, aman dan tidak menimbulkan masalah-masalah. Nah, dalam dunia industri pers inilah semuanya tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur seperti itu. Kenapa harus demikian? Kembali lagi kepada fungsi ataupun fungsi dari pers itu sendiri. Yang pertama itu adalah memberi informasi. Memberi informasi itu harus benar, harus jujur, kemudian tidak menyimpangkan dan yang positif, karena dia juga, pers juga berfungsi sebagai pendidik atau to educate. Jadi sama dengan Pak Guru, Bu Guru, kemudian Ibu Bapak dosen, semuanya adalah untuk mendidik bangsa Indonesia ini menjadi lebih cerdas dan sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. Oke, siap ya. Nah, iya. Kemudian yuk seiring dengan konvergensi media yuk ya, media online kan makin subur yuk ya, bagai jamur di musim hujan. Yuk istilahnya melihatnya gimana ini sekarang yuk media online perkembangannya di Sumatera Selatan khususnya yuk? Iya, sangat besar sekali, sangat luas sekali dan banyak sekali yang bermunculan kan. Nah mungkin Pak Agus sendiri bisa melihat dari anggota-anggotanya di GMSI itu semakin hari semakin bertambah. Itu sangat memudahkan kita untuk memberikan informasi. Yang jelas bahwa di dalam media online dan konvergensi ini kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bekerja sama, melakukan kolaborasi, kemudian saling bertukar informasi kepada grup-grupnya. Jadi ada networkingnya, misalkan dari media 1 ke media 2, A dan B itu harus bekerja sama. Nanti dengan media online ini kita bisa mengimprove kontennya. Makanya kita memerlukan konten kreator yang berpengalaman ataupun yang biasa meramu kata-kata untuk menjadi sebuah tampilan baru. Oke, siap ya. Ya. Kemudian yuk konvergensi media juga tidak terlepas dari wartawannya sendiri yuk ya. Mungkin ada tips khusus dari Yuk Isna untuk kondisi ini, silakan yuk. Ya, kalau wartawan itu kan ada 2 ya, ada yang usianya muda, sedang dan tua. Yang menjadi masalah di konvergensi ini adalah yang tua-tua itu harus lebih banyak belajar teknologi, sementara yang muda-muda belajar ilmunya. Nah, kalau itu dikolaborasikan, saling berbagi, maka tidak ada masalah. Tetapi yang pertama harus beradaptasi ya dengan teknologi, bagaimana menggunakan karena wartawan sekarang atau jurnalis itu multitasking, jadi dia harus punya banyak keterampilan. Di samping dia harus berbicara, dia juga harus menulis, mengupdate terus ya, terus kemudian juga harus membuat video-video yang dia harus bisa lakukan sendiri, mengadaptasi dengan selera masyarakat juga. Jadi harus banyak sekali yang harus dikreatifkan di dalam dirinya sendiri. Nah, itu mungkin akan lebih mudah pada wartawan-wartawan yang muda karena dia lahir sudah ada teknologi. Sementara yang sudah usia senja, dia harus banyak belajar kepada anak muda untuk menggunakan teknologi. Tetapi juga yang jadi masalah adalah kalau sudah tua tuh males belajar gitu, males beradaptasi. Saya juga kalau guru kan sama juga dengan wartawan gitu. Jadi kalau banyak yang harus diklik, saya menyuruh asisten untuk menyelesaikannya daripada menambah beban pikiran ya untuk melakukan lebih baik kita ada asisten seperti itu. Di kampus Bina Dharma ada disiplin ilmu yang khusus menangani mewadahi ada Bu ya. Silakan bercerita yuk, silakan. Ya, kalau di Bina Dharma itu ada
Fakultas Sosial Teknik, dan yang menjadi ikonnya adalah komputer atau teknologi informasi seperti itu. Jadi memang di sana pusatnya untuk membuat semua konten-konten ataupun semua teknologi untuk melakukan digitalisasi. Dan kampusnya memang sudah digital karena mengikuti zaman sekarang gitu, kekinian. Keren ya untuk Yuisna ya. SN seru ya ngobrol dengan Yuisna tentang konvergensi media. Tadi Yuisna menjelaskan tentang bahwa seorang jurnalis atau wartawan harus mengupdate terus ya. Iya, harus mengupdate di dirinya. tengah perkembangan zaman yang tiada henti-hentinya ya. Ya, di yang tengah selalu berubah. Oke, mungkin Yuisna punya pandangan sendiri atau harapan sendiri di wilayah ini. Silakan yuk. Ya, menjadi seorang jurnalis itu kadang-kadang dulu ya saya merasakan bahwa kalau sudah jadi wartawan itu senangnya bukan main, gagahnya bukan main gitu, paling pinter dan paling segalanya, dan itu tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa kita selalu belajar. Maka wartawan itu walaupun sekarang zaman digital tetap saja harus membaca, karena dengan membaca kita akan merasakan bahwa oh saya kurang seperti itu. Dan kalau banyak membaca dia akan menjadi lebih kecil memandang dirinya dan tidak akan sombong. Maka dengan banyak membaca dan mengetahui kita akan menjadi jurnalis yang unggul dan berprestasi dan tidak menyalahi di dalam membuat tulisan-tulisan. Banyak sekali yang harus dipelajari, mulai dari siapakah wartawan, kemudian apa yang harus dilakukan. Intinya adalah banyak membaca, karena wartawan yang banyak membaca itu berbeda dengan orang yang tidak pernah membaca. Intinya wartawan harus banyak membaca, harus berilmu ya, mengupdate terus ya. Mengupdate terus. Apalagi kalau misalkan meningkatkan pendidikannya. Dan kalau tidak bisa meningkatkan, maka banyak membaca itu akan mengalahkan segalanya. Karena membaca itu adalah kekayaan yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Jadi kalau ilmu itu bisa saya berikan, tetapi kalau dengan membaca itu kita hanya bisa memberikan dan tidak bisa dicuri. Tapi kalau misalkan ada uang bermiliar-miliar itu bisa dirampok, bisa dicuri. Tapi kalau ilmu atau banyak membaca itu tidak akan bisa diambil oleh siapapun. Jadi kalau wartawan itu banyak membaca akan terlihat bagaimana dia berwawancara, bagaimana dia berargumentasi, dan bagaimana dia memandang sebuah sudut pandang tentang permasalahan yang terjadi di Sumatera Selatan ini. Seiring perkembangan teknologi kan ini banyak wartawan atau jurnalis dimudahkan ya dengan mengklik Google itu mendapat data ya. Ayu melihatnya gimana nih yuk? Itu akan lebih juga menambah wawasan dari wartawan tersebut, karena membaca sekarang kan tidak harus membaca yang media cetak ataupun buku-buku cetak, tapi buku-buku digital itu bisa kita baca dan menambah kita berwawasan. Jangan lupa juga sekali-sekali ngobrol dengan yang tua-tua, bertanya pengalamannya. Berbagi pengalaman ya. Zaman dahulu kala gitu ya. Dan bagaimana dengan yang sekarang. Yang jelas bahwa wartawan itu selalu update dirinya dengan banyak membaca, bertanya, dan melihat hasil karyanya. Jadi hasil karyanya itu jangan hanya dilihat judulnya saja, tetapi dibaca ada apa yang di dalamnya, ada salah gitu. Kadang-kadang wartawan juga menggunakan orang pertama tunggal dan orang ketiga tunggal, ataupun orang pertama jamak dan orang ketiga jamak, itu masih sangat membingungkan. Nah, bagaimana agar orang simpati dengan tulisan kita, biasanya akan lebih baik menggunakan kata kita. Jadi wartawan itu bersama pembaca dan pemirsanya ataupun penontonnya di TikTok dan sebagainya menggunakan kata kita, karena diajak bersama-sama untuk merasakan. Itu baru hanya satu kata, belum yang lain-lainnya. Begitu banyak trik ya dari Yuisna untuk jurnalis-jurnalis yang muda yuk ya, berbagi pengalaman ya. Kemudian kita masih bicara tentang media nih ya, tentang saya tertarik dengan medsos nih yuk ya. Ternyata di medsos itu mulai mengadaptasi menjadi sumber berita yuk ya. Nah, karena ada admin-admin tertentu, kita tidak sebutkan namanya, itu ada berita-berita singkat atau mereka meng-copy dari kantor berita yang resmi. Ayu melihatnya gimana nih yuk?
Boleh-boleh saja, memang harus demikian. Dan kita juga harus mengembangkan citizen journalism atau jurnalisme warga. Jadi misalkan medianya Pak Agus ini Suara Nusantara dan media online-nya itu ini salah satu contoh konvergensi konvergensi yang bisa juga narasumbernya atau distributor newsnya atau beritanya itu dari mahasiswa, dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang bisa update dengan menggunakan media sosial. Tetapi menjadi tanggung jawab juga dari media ini, dari Suara Nusantara, untuk mendidik para pendistribusi beritanya itu diajarkan prinsip-prinsip jurnalistik, karena prinsip-prinsip jurnalistik yang sudah dilahirkan oleh tokoh-tokoh jurnalis pada tahun 1800-an sampai 1900-an itu sudah dibayangkan atau sudah diramalkan untuk sampai ke zaman ini, zaman kekinian. Jadi bisa digunakan walaupun sudah terlalu lama. Ini sambil curhat kecolongan juga yuk ya, kalau istilah anak muda ini curcol yuk ya. Nah ini curcol ya, curhat kecolongan. Khususnya di koran saya sendiri ya, di koran sn.com ini banyak sekali. Contohnya siang ini Det ya, kita banyak menerima dari narasumber dan yang orang pengen diberitakan itu hanya di media online. Nggak usah cetak Gus, di online aja dan terbitkan, kami tunggu ya, saya tunggu linknya. Nah ini gejala apa menurut Isna? Silakan yuk. Itu adalah salah satu gejala dengan adanya digitalisasi, konvergensi dan juga new media. Jadi orang tidak mau lagi membawa koran atau menunggunya terlalu lama besok iya nunggunya 24 jam, makanya mereka menyenangi ataupun menyukai yang online. Jadi hanya dengan digenggaman tangan dia bisa mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Dan oleh karena itulah ketika kita memberitakan, jadi jurnalis kita atau wartawan kita itu sudah terbiasa dengan membuat tulisan yang cepat dan update, juga langsung linknya dikasihkan sama yang orang menginginkan dan kata-katanya juga harus tidak boleh menyalahi seperti itu. Agak lebih jauh kita ngomong tentang media online yuk ya. Sebenarnya kan tadi sudah Ayu sentuh sedikit tentang perkembangan media online di Sumsel yang begitu maju dan pesat yuk ya. Kemudian yang bertahan ini tidak begitu banyak yuk ya. Nah mungkin ada pandangan tertentu dari Yu Isna untuk kondisi ini. Untuk media online? Ya, media online. Ya, media online itu kan dia harus mula-mula dia harus punya portalnya ya. Dan itu punya biaya tersendiri, setiap tahun harus membayar karena itu adalah komersial juga. Sehingga dalam menghidupkannya itu diperlukan sumber daya manusianya yang sudah terupdate, yang sudah terbiasa, yang sudah memiliki modal yang besar. Saya kira kalau di Suara Nusantara itu diajarkan saja prinsip-prinsip jurnalistik yang paling mendasar, bagaimana membuat straight news, kemudian berkembang lagi membuat features, lalu depth reporting, interpretative news, dan juga berita-berita lainnya yang sangat diperlukan oleh masyarakat, tetapi nanti disajikan dalam bentuk online dengan kata-kata yang lebih menarik. Bahkan Suara Nusantara ini juga bisa memberikan video-videonya yang sudah dilakukan dengan YouTube ataupun dengan bentuk lainnya untuk melengkapi agar masyarakat sekarang yang cepat mungkin sambil setir mobil, sambil masak, dia bisa melihat beritanya itu sudah tersaji dan tidak harus membaca karena ada suaranya. Dan memang agak beda ya kalau media cetak sama media online itu pergeserannya begitu tinggi ya. Kalau dari judulnya aja ya, mungkin Ayu Isna punya pandangan tersendiri. Judul media cetak dengan judul media online itu harus beda. Nah, Ayu melihatnya gimana nih Yu? Iya harus demikian karena sudut pandangnya yang berbeda dan cara membacanya juga yang berbeda. Maka di media online itu memang harus lebih menarik. Walau saya tidak mengatakan bahwa di media cetak itu tidak harus menarik, tetapi memang punya daya tariknya masing-masing. Nah, media online itu adalah media yang dibaca dengan cepat, dia tidak boleh panjang-panjang, tetapi kalau dia adalah interpretasi atau investigasi itu bisa diikuti dengan film-film ataupun gambar-gambar yang lebih mendukung. Jadi lebih kreatif lagi adalah untuk media online, tetapi media cetak itu
bisa dibalut dengan kata-kata yang panjang-panjang. Iya, dan kami sudah merasakan sejak kala media cetak nih Yu ya. Ya, Dan kami perkirakan ya, mungkin beberapa tahun lagi. Suatu saat tidak akan ada lagi. Iya ya. Dan kalau di Palembang ini saya melihat sudah masing-masing punya alternatif gitu alternatif ya. Yang Seperti Suara Nusantara itu udah punya turunannya Yu sudah, ya. Sudah ada koreansn.com-nya, ada YouTube-nya, ada ya, Instagram-nya. harus begitu, karena bahkan udah terakhir ada mulai merambah ke TikTok ya. Ke TikTok itu yang menjadi kekinian sekarang. Jadi TikTok itu yang sangat mudah ditonton, mudah dilihat dan menarik mudah dicerna. Dan mungkin ini menariknya cukup dengan 20 detik atau 15 detik ya. Iya, hitungannya detik kalau di media online. Tetapi kalau koran adalah kolom per mili gitu. Kolom per mili ya. Dengan video grafik yang sangat menarik dan di latar belakangnya dengan musik-musik yang enak, menarik juga. Jadi itu yang membuat hidup ini menjadi cerah, bahagia dengan membaca berita, tapi hatinya harus bahagia. Oke, siap ya. Penonton Lesa SN, tanpa terasa kita udah di ujung obrolan podcast bersama Profesor Isna Wijayani. Dan biasanya di ujung obrolan kita ada harapan tertentu dari tamu yang hadir atau semangat ya dari tamu yang hadir. Silakan Yu Isna. Baik, dengan adanya konvergensi media ini tentu saja tidak akan bisa kita hindari karena ini sudah zamannya, dan wartawan-wartawan untuk melihat konvergensi ini sebagai sebuah kekuatan ataupun sebuah kemudahan untuk memberikan informasi ataupun menulis berita. Jangan lupa bahwa menulis berita itu kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus banyak teman, kemudian medianya juga harus networking, dan dari satu berita yang dikirimkan oleh teman kita itu kita bisa update dengan keadaan yang berubah dari detik per detik, mulai dari unsur 5W+1-nya, siapa yang melakukan, di mana, kapan, oleh siapa dan mengapa dilakukan, itu bisa dirubah dari detik per detiknya, sehingga update daripada media online itu bisa terus terkini dan statusnya terbarui. Nah itu apa yang harus kita miliki. Yang pertama adalah keterampilan, yang kedua adalah wawasan, yang ketiga adalah kebiasaan untuk memperkaya perbendaharaan kata. Jadi vocabulary seorang wartawan itu harus banyak. Makin tinggi perbendaharaan katanya, makin banyak dia akan meramu berita-berita yang akan diturunkan. Dan jangan heran seorang konten kreator itu bisa membuat berita sehari bisa 20 berita karena punya perbendaharaan kata yang sangat luas sekali. Kemudian bisa mengambil foto dan video dari teman-teman kita yang tidak harus membayar. Jadi masuklah dengan jaringan-jaringan sesama kita, jangan mengambil yang tidak diizinkan, misalkan dengan profesional fotografer ataupun yang sudah tidak masuk dalam grup kita, maka kita akan harus membayar dengan harga yang mahal sekali. Jadi ambillah foto-foto kemudian video-video itu misalkan dari pemerintah yang ada di Sumatera Selatan ini, tidak akan dimarah tetapi akan disenangi dan tidak akan menyalahi karena itu memang untuk informasi kepada masyarakat. Oke, keren. Ini tips dari Yu Isna untuk jurnalis muda serta insan pers di Sumatera Selatan ya. Penonton Lensa SN, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Salam SN, salam kompak selalu.